Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali pada pagi hari ini bersama Sport 65. Salam otomotif. Kita jumpa pada episode kali ini. Saya akan bongkar rahasia F1 ZR ini yang selalu mendominasi di sirkuit. Ini terakhir kemarin duel bersama CBR 250 dengan kecepatan top speed pada gaspol itu tembus pada 130 km per jam. Apa rahasianya teman-teman? Mari kita buka karena banyak teman-teman yang bertanya nih. Coba kita hidupkan sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, mari kita bongkar rahasianya apa supaya teman-teman bisa paham ya. Teman-teman, kita ambil peralatan dulu. Ya, tidak panas ya teman-teman. Kalau panasan tidak bisa buka. Buka dulu isinya. Nah, penampilan motor ini pada setiap event selalu mendominasi ya. Hingga banyak piala yang didapatkan dari motor ini. Motor ini tidak hanya bisa digunakan di sirkuit balap motor, tapi ini bisa digunakan untuk touring jarak jauh ya teman-teman. Karena si pemilik ini menghendaki motor ini bisa tahan pada jarak jauh, pada temperatur motornya masih stabil. Sehingga banyak modifikasi yang dilakukan terhadap motor ini. Bisa balap, bisa touring, bisa untuk harian. Namun performanya tetap stabil ya teman-teman ya. Nah, kita buka kopnya dulu. Nah, ini teman-teman ya.
Ternyata koknya datang teman-teman ya. Koknya memang dimodifikasi untuk balap dan touring ya teman-teman ya. Sehingga squeeze-nya ini lebih simple ya. Simple namun cukup padat, dan di ruang kompresi ini ruang bakarnya bisa mumpuni untuk jarak jauh. Biasanya yang squeeze-nya seperti ini hemat bahan bakar teman-teman. Hemat bahan bakar dan tahan panas. Oke, kita buka bloknya. Karena ini masih menggunakan kipas ya teman-teman, karena dipakai touring jarak jauh, maka kipas standarnya tidak dibuka. Kita buka dulu.
Nah ini teman-teman ya, nah bloknya sudah dibuka. Ternyata ini rahasianya teman-teman ya. Kenapa tahan panas? Karena di sini ada ruang ventilasi baru yang dibuat untuk lubang-lubang membantu sirkulasi pemanasan. Kemudian di bagian bawahnya teman-teman ya, ini waduh cukup ekstrim sekali nih teman-teman ya. Ini nampaknya diadakan portingannya sebenarnya tidak begitu ekstrim ya, portingannya standar, hanya dibersihkan saja ini di pada pojok-pojoknya ini dibuat runcing, namun ukuran lebarnya masih standar ya, ini masih standar, tidak dirubah, hanya pada sudutnya yang bagian dalam ini dirubah, sudutnya pada kisaran 95 derajat ini. Nah, yang jadi permasalahan di sini teman-teman. Nah, ini supaya kelihatan. Nah, linus yang bagian exhaust ini dibuang teman-teman ya. Linus di bagian exhaust ini dibuang. Ini tujuannya apa? Untuk memberikan asupan bahan bakar itu full, tidak terhalang oleh linus di sini. Sehingga bahan bakar yang sedikit masuk ke ruang kompresi itu bisa juga mempengaruhi terhadap kinerja daripada motor, sehingga motor ini hemat bahan bakar. Nah, karena tidak ada bahan bakar yang terbuang, semua terbakar. Kemudian di sisi innya ini tetap ya teman-teman, tetap cuman dibuat lebar di bagian inputnya ini. Ini rahasianya kenapa motor ini jadi garang sehingga tembus pada 130 km per jam. Kemudian di bagian pistonnya teman-teman, ayo kita buka pistonnya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, pistonnya menggunakan Irek S ya teman-teman. Nah, di sini dibuang ya teman-teman, ruang untuk masuknya bahan bakar di sini tidak ada hambatan, dibuang penuh ya, hanya ditinggalkan sisi bawah saja ini. Kemudian di bagian exhaustnya ini semua dibuang teman-teman ya, dibuang, dipotong, dipendekkan agar supaya tidak mengganggu jalannya bahan bakar masuk ke ruang kompresi, sehingga semuanya full. Dan pistonnya menggunakan 2 ya teman-teman, menggunakan 2 teman-teman. Kita bersihkan. Dan ini anehnya juga tidak menggunakan bensin campur ya teman-teman. Jadi pompa ulinya masih tetap dipakai ya, sehingga bisa menahan panas itu lebih bagus.
bannya masih 2. Sehingga pompa olinya ini masih dipakai teman-teman. Ini masih dipakai sehingga menggunakan oli yang masih dari tangki oli, tidak mencampur bensin. Ini bagus sekali.